Halo, selamat siang dimanapun sahabat kami berada. Kembali bersama saya Astra Giri. Kembali saya akan menanggapi masalah perpolitikan di negara Indonesia, negara kita, negara Indonesia. Di mana telah kita ketahui bersama bahwa berita kemarin Rocky Gerung telah menghina lembaga negara. Tapi kalau menurut saya dinyatakan sebagai lembaga negara itu saya setuju, tapi dinyatakan sebagai lambang negara itu saya kurang setuju, karena lambang negara Indonesia itu adalah Pancasila dan juga bendera merah putih. Dan hari ini adalah hari 17 Agustus, jadi Rocky Gerung telah menghina Presiden Joko Widodo, mengatakannya sebagai orang tolol dan bajingan. Tapi kalau menurut hemat saya, negara kita adalah negara demokrasi, negara reformasi. Jadi melakukan kritik kepada penguasa apabila tidak puas itu sah-sah saja. Namun bahasa lisan yang dia keluarkan mungkin kurang memiliki etika atau kurang layak untuk didengar, makanya dikategorikan sebagai caci dan makian. Kalau menurut hemat saya, apapun yang dilakukan pemerintah apabila kita anggap salah bisa kita kritisi, karena kita sebagai masyarakat telah memilih dia sebagai presiden dan memimpin kita. Jadi kalau setiap kritikan dan masukan itu dilaporkan, dianggap pembangkangan, itu bukan lagi demokrasi, itu adalah otoriter, atau boleh dikatakan sebagai people power. Jadi semua masukan, kritikan dari masyarakat itu dipergunakan sebagai pertimbangan sehingga kedepannya Indonesia bisa lebih baik dan lebih baik lagi. Kalau menurut kajian saya, dari era kepemimpinan Bapak Presiden Soeharto sampai dengan kepemimpinan Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, itu negara kita semuanya baik-baik saja, tidak ada kesimpang siulan, tidak ada yang dikatakan sebagai diktator atau mementingkan diri sendiri. Jadi makin kemari saya lihat era perpolitikan Indonesia ini semakin tidak nyaman. Masing-masing orang yang mencalonkan diri, baik dari anggota dewan, dari bupati, dari gubernur, semua mempergunakan uang. Jadi mereka tidak mau lagi menunjukkan bagaimana prestasinya ke depan untuk membangun provinsi atau membangun daerah yang lebih baik lagi. Mereka hanya mempergunakan kekuatan uang untuk mendapatkan suara dari masyarakat, dan masyarakat pun tidak perlu tahu, asal mereka sudah diberikan uang untuk kebutuhan sehari-harinya, maka orang tersebut akan dipilih. Tidak peduli lagi yang namanya prestasi. Walaupun reputasinya kurang bagus, rekam jejaknya kurang enak, atau istilah silsilah kehidupan masa lampaunya tidak menyenangkan, tetap akan terpilih apabila memiliki kekuatan uang. Jadi itu yang menyebabkan demokrasi di Indonesia semakin bobrok, boleh dikatakan semakin tidak bagus dan tidak mengenakan. Jadi saya pun sebagai masyarakat biasa yang memang patuh kepada aturan dan negara, menjunjung tinggi negara, menjunjung tinggi Pancasila, menjunjung tinggi lambang negara, bendera merah putih. Bukan lambang negara, bukan presiden, karena presiden adalah lembaga. Jadi sebuah kritisi saya kepada pemerintah, apabila melakukan pembangunan janganlah mengambil dana dari luar negeri, karena kita bukan nanti asing, kita asli orang Indonesia yang bisa hidup di negara Indonesia. Dan apabila memberikan bantuan, berikanlah bantuan secara berkala, jangan dari segi isi perut, namun sumber daya manusianya juga perlu ditingkatkan. Seperti perkebunan, persawahan sudah tidak bisa diragukan lagi, karena di persawahan banyak sekali bantuan dana yang sudah masuk, namun di perkebunan itu sama sekali tidak ada, belum ada. Mungkin belum ada saya dapatkan. Jadi kalau dibilang sila kelima yang ditegakkan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, saya sebagai bangsa Indonesia masih belum mendapatkan sila kelima itu. Jadi jangan sampai Pancasila itu hanya sebagai slogan yang dibacakan setiap hari, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan dan lain sebagainya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, hanya sebagai slogan dan pepesan kosong, namun tidak dilaksanakan. Untuk apa juga?
Kalau memang Pancasila ditegakkan, maka saya yakin Indonesia akan aman, tentram, gemah lipah lojinami kerto raharjo. Tidak ada lagi yang namanya perselisihan. Jadi saya sekarang sudah melihatnya saling hujat lagi. Ada yang mengaku Panglima ini, datang lagi Panglima ini yang satu. Kalau Panglima yang sebenarnya sudah diangkat oleh pemerintah atau diangkat oleh pimpinan TNI. Jadi saya sebagai orang awam hanya selalu memantau dengan teropong saya. Era kepemimpinan sekarang boleh saya katakan sebagai gagal total dan tidak memenuhi syarat. Saya bukan anti pemerintahan, namun ini merupakan kritisi. Namun jika bisa berbenah kembali, mari kita bangun kembali. Perhatikan rakyat-rakyat yang belum mendapat keadilan, karena yang belum mendapat keadilan suatu saat akan sakit hati dan bisa melakukan hal-hal di luar nalar manusia. Mungkin hanya itu ucapan yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.